lo maksud gimana sih? Hah? Hutan yang lo maksud kan kemarin kan lo bilang ini kita ke hutan ini tapi lo nggak mau ngasih tahu nih. Biar surprise. Iya katanya surprise. Tapi kenapa sih hutan ini kenapa gitu? Wah, gue cuma bisa bilang hutan ini Oji parah lah, yang wingit, mungkin bisa dibilang wingit sejabar kali ya, sejawa barat wingit banget. Wingit itu apa? Wingit itu angker. Angker. Karena konon katanya sih ini tempat kerajaan jin, Tuh. tempat orang benar-benar kalau mau nyari ilmu tuh kesana, tapi risikonya lu nggak bisa balik. Dan bahkan katanya penduduk setempat itu buat nyebut nama tempatnya itu tuh takut. Tapi yang ini aja sih sambil gue baca-baca kemarin soal daerah Banten, emang sih banyak yang mengatakan bahwa Banten ini secara turun-temurun tuh urban legend sama cerita rakyatnya tuh masih melekat. Itu apakah ada korelasinya, Kak? Korelasi dalam hal cerita rakyatnya, urban legendnya gitu yang lo tangkap nih? Iya jelas lah. Jelasnya kenapa? Karena mungkin ya balik lagi ketika misalnya zaman dulunya nih orang-orangnya tuh yang gue tahu ya, ini sepengetahuan gue ya, kayak banyak jawara dari Banten gitu loh. Terus sejarah-sejarahnya tuh kota Banten tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin timbul juga stereotype atau stigma dari masyarakat Banten tuh sesakti itu gitu. Ya mungkin nggak semua orangnya, tapi banyak kan kayak misalnya ilmu Banten gitu loh gitu. Percaya nggak percaya, tapi ya dulunya mungkin seperti itu. Sampai sekarang lah, nggak dulu Ya. dulu. Oh iya. Maksudnya ketika kalau misalnya berbicara soal spiritual, ya dari zaman dulu sampai sekarang sama aja sebenarnya, cuman bedanya ke apa atau enggak gitu loh. Iya. Kayak ilmu ya misalnya kayak black magicnya gitu kan, kayak santet atau susuk atau apa gitu. Aduh. Oke guys, jadi tim Jurik First kami sama Mas Rory juga sekarang udah sampai di pesantren Ponpes, Pondok Pesantren Bani Yusa ya. Betul. Ponpes ini salah satu ponpes tertua di Banten ya Kak ya, betul, Mas Rory. Dan tadi juga kami udah melakukan tawasul lah, gitu, udah ngirim doa di makamnya Haji Deeng, seorang waliullah yang memang sangat berpengaruh di tanah Banten ya. Betul. Khususnya, dan juga yang katanya menjaga hutan Gantarawang. Betul. Gitu. Mungkin dari Mas Rudi mau nambahin?
Ya, dari saya perjalanan ini luar biasa ya. Selain perjalanan spiritualitas, kita juga perjalanan melihat pondok pesantren yang begitu indah dan begitu bersejarah di sini. Jadi teman-teman bisa bermain ke sini untuk ziarah dan untuk silaturahmi khususnya ke kiai dan ke para santri di sini. Kami nggak ngerekam kegiatan tawasul dan ya ziarahnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung aja jalan. Boleh lihat dulu sekitar, terdengar juga ya suara para santri yang sedang sholawatan, sangat syahdu lah gitu. Jadi meskipun tempat ini terkesannya seram, yang namanya juga di pedalaman gitu, tapi sungguh masya Allah lah ya, ini banget, positif banget di sini. Oke, lanjut perjalanan ke Hutan Gantarala. Yang bikin gua itu sih Mas Valen, selalu berhadapan dengan makam Haji Daeng itu, entah karena kesini kalian nih, bukan kesini katanya, Ke kanan. kanan katanya, kanan nggak sih tadi? Bener. Coba deh, nanti kita tanya aja sana. Ya Haji Daeng itu mungkin karomah dan keilmuannya sangat tinggi. Jadi ini kedua kalinya saya ziarah ke makam Haji Daeng. Yang pertama ya dengkul panas dingin, yang sekarang semua baca doa blank, hilang semua, entah karena emang gugup, entah karena emang ada ada something, entahlah gitu. Tapi tadi bisa dikontrol sih, saya nggak mau pergi dari sana kecuali sudah menyelesaikan doa buat beliau. Tadi memang pas lagi kita doa bareng tuh persis banget di depan makam ya, ada satu pohon yang di sana tuh tadi nggak ada angin ya, nggak ada angin yang maksudnya gerah lah gitu, biasa aja sih sebenarnya, cuman cenderung gerah, cuma ya cuma satu daun daun kamboja ya kayaknya, daun kamboja itu gerak, benar-benar gerak dan jelas banget kita semua lihat. Tapi ya itu nggak ngelunturkan atau bikin kita takut, justru ya nggak sih, itu malah kayak mungkin bisa dibilang ujian kita untuk tetap khusyuk. Itu sih baru kepikiran nih di mobil, mungkin tadi kita nggak sempet zikir karena kita buru-buru, tapi mudah-mudahan dimaklum aja sama waliullah yang ada di sana. Yang penting kita udah bertawasul ya, semoga perjalanan ini kita diberi keselamatan. Amin. Sekarang cut dulu ya. Allah, ada aja tiba-tiba HP AA hilang dong. Cari kemana-mana nggak ada. Itu. Tapi anehnya tuh udah jatuh, tiba-tiba ngilang. Kan logikanya kalau jatuh langsung kelihatan dong. Ini aneh banget sih, tiba-tiba HP AA hilang. Kita lagi nyari. Iya. Tapi rame kayaknya wangi ya di jam sakinya dia mah. Di lembur awi macirin tengah sepi. Pakai itu kan tuh. Aduh, Bapak cepat bawa motor. Biasa kan? Iya sih kalau gue. Kampungnya loh. Bebas. Itu kalau ada orang sini Pak. Iya betul. Makanya gue tadi nyari kan. Ayo Pak, kita antar. Saya kuncinya. Yang Bapak GHD aja nah. Bisa kan dulu? Ini masih direkam ya? Masih. Wih, merinding banget guys. Gue tuh paling males mobil kena ini nih. Rumput ilalangnya gini. Kenapa gitu? Ya baret. Lagi gitu. Iya. Kan suka ada rantingnya gitu. Oh iya betul.
Ya, teman-teman, tim Jurik First udah berada di depan hutan Gantarawang, dan sebelum melakukan penelusuran ada baiknya kita semua berdoa dulu demi keselamatan dan kelancaran. Di sini sekarang jam 9.12 ya. 9.21, setengah 10 malam. Ya, kita mulai penelusurannya, tapi kita awali dengan doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillah. Oke, kita mulai penelusuran menuju hutan Gantarawang. Kita jalan kaki sana ya. Ini gelap banget, bisa dilihat. Sambil jalan ya kita. Ada orang. Ya. Oh iya. Atau jangan jauh. Mas Rory di depan. Senter kepala lu ke bawah dong, Dek. Lu nyorot apa? Pas ya nih. Pasien. Kencang, pelan-pelan. Ya. Slowly. Tapi ya bilang sama bapaknya jangan terlalu ngebut jalannya. Pak punten santai baik. Pelan-pelan aja, Bapak. Jalan Saya nu baru. oh mari. Iya. Ada orangnya nggak sih? Ada ngendongan nih kitanya. Di Lebet. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin pertama kali gue di on cam. Gue nggak mau nyebutin nama gue. Kebetulan juga gue sengaja harus di depan on cam karena memastikan bahwa kita berempat itu aman, karena alhamdulillahnya gue, Valen dan Ara sama-sama saling membentengin, alhamdulillahnya. Sama Mas Rory juga. Jadi hutan Gantarawang ini adalah merupakan tempat di mana konon katanya bahwa Pocong Duloh disegel oleh Haji Deeng. Betul. Di sini. Di sini. Kisah Pocong Duloh yang tenar yang terkenal di YouTube yang dikisahkan oleh Mas Rory. Oleh Mas Rory makanya disegel di daerah ini.
di tanah ini. Di tanah ini cuman mungkin kita nggak tahu tempat pastinya di mana, cuman mungkin kita bisa cuman mungkin kita bisa sedikit narik energinya. Dan di sini juga wangi-wangiannya udah cukup kuat ya. Iya. Sketchbook banget ya. Di mobil dong. Ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin kita akan lanjutin kalau soal sketchbooknya itu nanti, karena kebetulan kalau nggak salah, maaf, pocong dua ini tidak mau dimanifestasikan di tempatnya di segel, karena kebetulan almarhum Haji Deeng ya, dia hanya ingin bilang boleh merasakan tapi jangan dimanifestasikan di tempatnya, karena kebetulan cukup dirasakan saja gitu. Jadi jujur sih, bentar, ini lu nggak apa-apa, ini ada soalnya. Nggak apa-apa, ada kelihatan aku. Jujur sih agak takut. Pas pertama kali datang banyak banget sih entitas yang menyambut, banyak banget dari berbagai macam jenis, sampai gue nggak mau ngeliat ke kiri. Beneran ini tanpa perlu harus kita tegesin tuh, ya ini kami itu sudah dilingkari lah. Kaget gue. Sudah dilingkari oleh para penghuni hutan Gantarawang. Jadi ya mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat lah, meskipun gelap kayak gini mungkin ya. Terlihat lah auranya, looksnya, visualnya gimana. Pertama kali datang tuh udah banyak banget sih entitas yang nyambut dari berbagai kalangan, bahkan suara-suara tuh udah mulai mendominasi isi pikiran gue sih sebenarnya. Manipulasi ini tuh udah mulai datang, dan gue berusaha banget untuk fokus. Sampai geter sih. Ya ini Beyond sih, benar-benar gede banget sih. Hutan terangker. Dan bahkan memang hutan ini terkenal banget kan akan wingitnya gitu. Dari awal kita mau konten, mau datengin tempat ini ragu, tapi kita yakin kita bisa. Dan gue pribadi juga pengen tahu nih sosok Pocong Duloh ini langsung sama penulisnya, dan ternyata langsung disambut juga sih sama entitasnya gitu. Oke, dijelaskan dari Mas Rory-nya sendiri nih selaku penulisnya langsung. Sedikit kisahnya Pocong Duloh. Sebenarnya kisah Pocong Duloh ini salah satu urban legend yang ada di Banten, dimana Duloh saya inisialkan karena menurut leluhur itu tidak boleh disebutkan namanya, boleh diceritakan tapi disamarkan, Nah, menurut kisah yang beredar di kalangan masyarakat, terutama di kampung saya, Pocong Duloh memang salah satu jurig yang penghuni di Gantarawang ini gitu. Di hutan ini. Iya, di hutan ini. Nah, ya dia juga disegel oleh salah satu waliullah, dan ya seperti yang kita tahu bahwa almarhum Haji Deeng, beliau adalah wali yang menaklukkan hutan ini. Mohon maaf saya agak-agak gimana gitu menyebutkannya ya. Hutan ini dia ditaklukkan. Jadi di sini terdapat kerajaan jin yang sangat besar, di mana orang-orang banyak hilang di sini, dan juga banyak kejadian-kejadian aneh. Tidak sedikit orang yang amit-amit mati dari sini. Semoga kita semua selamat ya, karena kita kesini datang ya untuk, misalnya kita hanya untuk melihat, dan sudah silaturahmi juga pada yang penakluknya Mbah Haji Deeng, kita sudah tawasul. Nah, itulah kisah Pocong Duloh sebenarnya adalah salah satu urban legend yang ada di Banten, dan ini salah satu tempat, dan saya baru pertama kali kesini. Saya sering menceritakan Pocong Duloh, tapi jujur saya sendiri nggak berani kesini, nggak berani guys. Tapi Jurig First ini luar biasa, membawa saya langsung ke sini untuk melihat langsung. Tiba-tiba hilang ya. Dengan HP tiba-tiba hilang, guys. Kita mau ke sini itu banyak sekali halangan, banyak sekali halangan yang luar biasa. Tapi banyak dapat teguran. Tapi ya, qadarullah kita sampai di sini. Gitu. Aku ada sih. Udah, kalau itu kita lanjut aja. Jadi untuk sementara kita pengen lebih ke dalam lagi, tapi kayaknya yang bakal di depan
di belakang kamera mungkin Mas Rory, di depan aku sama Valen sama Ara di belakang, Ara di tengah-tengah kita ya. Dan di depan juga ada. Di depan juga ada abahnya. Abah siapa namanya, Bah? Siapa namanya? Sini, Bah, sini, Bah. Abah Marhani. Abah Marhani. Punten, Bah. Boleh. Tadi Ini jempolan banget lah Abah ini. Bah, punten, Bah, bisa diceritakan sedikit, Bah, terkait Gantarawang ini, Bah, yang Abah sama Aida. Kalau boleh. Lalu di sana. Gimana? Raya di sana. Oh, Di sana di aja. sana, oke. Oh, ya udah oke. Kalau gitu kita Jadi gitu Abah akan di depan, Ara akan kita kelilingin, aku sama Valen di depan. Yuk. Ayo. Jadi tuh dari tadi nih keliling tuh kayak udah banyak banget. Doainnya kita pasti bisa melanjutkan sampai selesai. Intinya, Pak, sampai sini. Lu mau sini gitu? boleh sih, nggak apa-apa. Udah. Kalau gitu di belakang aku. Sehat. Gue kuat. Jangan jauh-jauh, Iya, iya. Lupa. Lu yakin nggak? Gue enggak. Lu nggak? Gue enggak yakin. Sampai sini aja. Mas Rory, boleh ke depan? Wah, gimana? Dia baru dak terkuat. Terkuat tuh. Nih. Gimana? Tapi aman tuh ke Kalau masih kuat kita ke sana, kalau nggak kuat di sini aja. Iya. Di sini aja. Paling di baik ya, Bah. aman ke pegang nggak, Bah? Soalnya ini berasa. Koreksi kalau salah. Ya. Enggak, di sini aja. Ayo udah, gitu aja. Bapaknya mau ke sana atau di sini? Ya bareng-bareng sih. Kalau misalnya emang enggak, ya enggak. Masih mau agak jarak di sini atau di sini? Soalnya ya jadi di sana kayak Baru masuk ya. belum masuk. Jadi kebetulan akhirnya ini masih kan ya. Akhirnya yang saya temukan ada yang saya ada histori sama dia sebelumnya, bukan sebelumnya sih, lebih tepatnya tadi malam akhirnya saya temukan dia, tapi karena satu dan lain hal Berani. saya nggak mau lebih masuk sekarang ke dalam aja. karena memang di gerbangnya saja udah kuat banget sih udah energinya. kuat banget energinya. Jadi saya jujur saya nggak bisa merasakan, saya nggak bisa melihat, tapi entah kenapa mulai agak bertabrakan, agak bertabrakan. Jadi kemungkinan kita akan stop di sini dulu sambil cerita lanjutan gitu. Bang Fren, apa yang Bang Fren temukan di depan? Ya, kalau misalnya bicara apa yang ditemukan banyak banget, energinya tuh udah nggak karu-karuan. Jadi apa ya? Ya macam-macam lah, benar-benar yang kalau misalnya berbicara soal apa yang berada di dalam Gantarawang yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah melakukan penelusuran atau pengalaman sebelumnya, ya bener, nggak ada yang salah. Bahkan di sini kaki kanan gue tuh udah sakit banget kayak linu. Kenapa? Overhead. Hah? Mati ya? Overhead. Mau maju nggak ke jalan depan? Overhead. Oke.
Audio masih rolling kan? Audio di pause dulu. Gimana? Antren dong. Kita bahagia gitu ya. Gimana? Udah di sini ya, kita di sini aja. Kita di sini Karena aja. Ara udah ini, karena kata si Abah, yang cewek takutnya nggak kuat, kita jangan dipaksa. Nah itu bisa membahayakan juga. Iya. Sebenarnya mungkin ya menurut tradisi orang-orang sini, cewek kalau istilah Sunda nama leles Yuni. Jadi Yuninya lebih lemah daripada cowok. Gitu. Ocet yang Isi leles rekam. Yuni doang gitu. Mas, pegangin lighting. Apa? Iya, pernah hantar. Gua boleh ngomong nggak bentar? Ini ya makanya ntar lu. Jadi ya teman-teman Juri Universe, sebenarnya kita ini udah setengah jalan. Kita sebenarnya udah masuk ke Udah di depan persis. udah masuk ke daerah Gantarawang, dan di sana tadi itu gerbang masuknya. Ada teman-teman yang mungkin merasakan entitas-entitas tertentu udah nggak kuat. Berhubung saya tadi penasaran pengen lebih masuk lagi setengah sini. Dan nggak diizinin. iya, dan Abah juga bilang kalau yang cewek udah gak kuat, ya udah kita stop di sini. Yang penting kita udah silaturahmi, niat kita baik, dan inilah Gantarawang. Inilah Gantarawang yang disebut sebagai kerajaannya. Dan Kerajaan ya entitas. kita di sini datang untuk silaturahmi saja, datang dengan baik-baik dan semoga pulang dengan baik-baik juga, gitu ya. Amin. Jadi kayaknya sisanya itu nanti bakal ada percakapan di dalam mobil sambil perjalanan pulang. Jadi mungkin kalau misalkan muka saya nggak kelihatan karena saya menyetir. Jadi nanti sisanya kita ceritakan di mobil aja. Tapi mungkin di sini juga kita boleh dengar cerita dari Oh iya. si Abang. Ya, Bisa, boleh. silahkan. tolongin. Tolong Oh, di iya. translate. Kurang lah. Nanya bae sagedeng, Bah. Iya, Bah, kan sering anu jarah cenah didinya. Apa? Lampu yang Berarti anu jarah ka dieu eta ka makam ulama gitunya istilah namanya, ulama-ulama zaman baheula gitu, Bah. Nah, jaraknya kan memang karena tempat di Wungkul, dari kuburan nama kan di tempat pesantren. Oh, Ini namun kita mah sejarah Wungkul. Sejarah, tapi aya makam di dia, Bah. Ada mah aya, cuman kan hari asli nama makam bahagia itu di pesantren. Oh, jadi aya dua Abah Jilet tetenya, aya dua mohon. Oke, jadi teman-teman, Jurik First di sini memang sering ada orang yang berziarah. Karena ziarah ke makam misalnya mah Haji Deeng, Bahnya. Haji Deeng. Itu ada dua makamnya. Biasalah para wali itu untuk makam tuh bisa 3, bisa 5 itu udah biasa bagi waliullah. Dan Haji Deeng itu punya 2 makam. Yang satu di sini di daerah masuk di hutan Gantarawang ini, dan yang satu ada di Bani Yusa yang tadi kita tawasul di sana. Dan masyarakat sini percaya bahwa yang asli itu memang yang di pondok pesantren. Beliau adalah salah satu pendiri atau pelopor lah pesantren Bani Yusa atau pesantren yang paling tua di Banten gitu, Bah. Nah, iya di dia, Bah, kira-kiranya lamun sampai ke dituna eta baraha meter deui? Ya. Tanyakan Wungkul, 100 nya Kak. Oke. Jadi kita udah setengah jalan nih. Udah masuk ke area Gantarawang dan tinggal 100 meter lagi tinggal tanjakan. Orang-orang sini nyebutnya gunung. Di sana juga ya karena tanjakannya ini bukitnya gitulah. Nah, ya kita sudah berada di area Gantarawang dan pengalaman yang sangat luar biasa. Ara, Mas Valen dan juga teman-teman yang lain. Kenapa mungkin kalau dari Abah ada cerita Abah kira-kira ada cerita dari kira hutan ini. sebelumnya ada yang pernah kayak kami nggak? kadia? Ha-ha. Dulu sih, dulu waktu zaman uka-uka ya. Yang dulu mah ya. Kadia. Dulu pernah. Mentes eta kejadian tuh. Yang berani nyeritain sih. Oh, nggak berani. Ya, Bang, kita nggak berani nyeritain di sini. Oh, yang ya, po Abah. Abah bilang emang waktu itu pernah ada uka-uka ke sini dulu dan tidak berani untuk menceritakan. Ya saya juga jujur saya tidak berani juga gitu ya untuk berbicara hal-hal yang aneh di sini. Gitu, dan tadi Abah bilang kalau yang cewek udah nggak kuat kita stop di sini, dan Ara emang udah stop di sini.
kita menjaga keselamatan guys. Yang penting kita sudah silaturahmi dan pulang dengan selamat gitu. Tadi juga sebenarnya residu dari Pocong Dulu juga kerasa banget. Terasa banget dari awal datang udah lihat sosok. Sebenarnya di sini tuh kayak udah apa ya, kalau misalnya ngomongin reduksi residu di sini tuh kayak mungkin kayak benang ya deh ya. Iya. Kayak benang, ada benang energi ke dalam sana. Cuman ya terlalu berisiko buat kita. Maksudnya kita kan di sini pertama kali, dan menurut penuturan dari Abah sendiri, terakhir yang kesini itu yang uka-uka, yang mau ini ya, mau rekam uka-uka, dan Abahnya sendiri nggak berani menceritakan apa yang terjadi ya Bah ya. Nggak ada tragedi katanya. Berarti itu udah hampir 20 tahun lebih ya Bah ya? Iya, 2002. Wah, 2002. berarti sudah 22 tahun. Nggak ada yang berani kesini. Nggak ada yang berani kesini selain, dan kita setelah 22 tahun hutan Gantarawang kembali di Datangi Dijamah lagi sama Dijamah lagi oleh manusia, sama apa ya, orang Manusia yang luar lah. ya manusia luar, saya bukan orang Banten lah kesini gitu. Ya kesimpulannya, kalau dari tadi kita berbicara soal hutan Gantarawang, ini memang tempat yang sangat ringit. Bahkan tadi sendiri Abah siapa tadi? Abah Haji Ali bin Wahum. Abah Haji Ali bin Wahum. ya itu, Abah bilang terakhir kali, sekali lagi dengan yang terakhir kali orang luar Banten yang kesini itu 20 tahun yang lalu, yang kesini uka-uka, dan Abah nggak berani cerita apa yang terjadi. Jadi Enggak, bukan itu Abah Haji Ali, itu Haji Deeng. oh iya, Kalau ini Oh. beda lagi namanya. oh iya. Itulah, aduh ini juga kayak Saya gue terakhir. kurang udah nggak fokus mungkin. Oke. Mungkin terakhir dari saya ya, sebelum kita pulang, kita datang ke sini dengan baik. Mari kita tawasul dulu satu kali kepada Abah Haji Daeng atau Abah Haji Ali bin Wahum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Abah Haji Ali bin Wahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yamta alim wa bi alim Allah. Ghafirlahu dzunubahum. Amin. Dah. Aman. Insyaallah. Kita pulang dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan pulang. Nanti sisanya di mobil Bang. Ya, sorry ya, di sini nggak ada mediumisasi dan lain sebagainya karena kami nggak berani ngambil risiko. Sorry banget. Sorry kalau mengecewakan kalian ya. Tapi di sini kamera cover depan aja nih, nggak apa-apa. Ini sambil stock shoot sekitar aja, nggak apa-apa. Siapa tahu kamera biasa. Gue nggak ngeliat. Enggak lah. Nah, ya enak aja gitu. Oh gini. Dan Headlamp mana headlamp? di tangan abang gue. Pakai ini berarti bilang. Pakai Kali ini gue akan menceritakan dari POV gue mengenai kejadian semalam. Kenapa kita nih nggak berani masuk sedalam itu? Karena ada satu hal yang benar-benar mengganggu hati gue, mengganggu pikiran gue. Dan katakanlah hal ini tuh udah chaos sih. Walaupun kelihatannya kayak ya lah cuma tempat yang gelap ya lah, kayak sepintas hutan biasa gitu, nggak kelihatan apapun gitu ya. Ya kayak misalnya kalian datang siang mungkin ya udah gitu. Tapi ketika sudah malam mungkin para entitas ini kan waktunya mereka ya, istilahnya ibarat kita beraktivitas ya waktu kita siang kan. Nah ketika malam ya itulah waktunya mereka. Ketika kita jalan nih melakukan penelusuran, awalnya aman, baik-baik aja. Dari hotel kita jalan sampai akhirnya di tengah-tengah tuh kita merasakan kejanggalan yang kayak nggak enak sih. Kejanggalannya adalah semua nih satu mobil ngerasa hati kita, dada kita tuh kayak sesek banget, kayak nggak enak gitu. Intinya kayak feeling something yang wah kayaknya ini bakal terjadi suatu hal yang tidak baik gitu. Ternyata AA juga notice. Terus gue tanya sama tim gue, mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi karena kita memang sudah satu tujuan untuk benar-benar ayo kita datang nih gitu. Apalagi sekarang kita ditemenin sama Mas Rory, memang kita ngerasa kayak ayo gitu dari awal. Itu kejanggalan dari perasaan kita. Terus kedua, tiba-tiba entah kenapa
ada kejadian yang janggal juga dari hilangnya handphone AA yang tiba-tiba jatuh ke bawah, pas dicek nggak ada, hilang. Itu juga kita bingung kenapa, kita udah nyari, akhirnya kita balik lagi ke tempat pertama. Awalnya kita datang dulu untuk ziarah ke pesantren, terus akhirnya kita balik lagi, kita cek apakah memang handphone tersebut jatuh di sana, terus akhirnya dicek nggak ada. Kita cek sampai satu mobil tuh kita buka isinya semua, sampai tas itu semua. Akhirnya tim gue bilang, ayo kayaknya nih ada something, dan gue juga bilang kayaknya kita katakanlah dikerjain gitu. Tapi nggak tahu ini siapa gitu, ini apa sih maksudnya. Sampai akhirnya kita mencoba untuk kayak apa ya, untuk benar-benar kayak permisi, kita mau datang, mungkin maksud kita nggak yang gimana-gimana gitu. Bahkan sebelumnya, tim gue tuh udah kayak dapet hal-hal yang janggal juga, dari mulai mimpi dan sebagainya. Mungkin nanti bakal diceritain ya sama campers gue. Halo semua, gue kameramennya Jurikverse. Kebetulan ini salah satu pengalaman pertama gue, pengalaman pribadi gue yang cukup buat gue berpikir, karena ini nggak pernah terjadi sebelumnya di kehidupan gue. Jadi pada saat kita berangkat ke sana, gue sempat terjadi hal yang di luar nalar. Jadi H-1 sebelum gue berangkat, kita conference call sama Ara sama tim yang lain. Kita memutuskan tempat apa nih yang mau kita telusurin. Ternyata tempat ini jatuh ke Gantarawang. Gantarawang ini menurut gue nih kebun biasa. Jadi gue kayak nggak ada ya, kayak kebun biasa aja. Jadi gue nggak merasa ada suatu hal atau terjadi suatu hal. Jadi ya udah jalanin aja. Ara sempat ngarang bahwa gue takut kenapa, tapi gue bilang nggak usah, nggak apa-apa, aman kok. Gue sempat hubungi teman gue yang orang asli Serang. Nah, dia bilang, oh nggak apa-apa kok, kalau yang hilang itu katanya cuma gimmick. Nah, dia bilang kayak gitu, makanya itu meyakinkan gue untuk ini nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah gue conference call udah nyetujuin, kita prepare malamnya. Gue nge-WA Ra, gimana persiapan semuanya? Udah aman semuanya bang, oke. Malamnya kita istirahat. Tapi pada saat gue istirahat malam sebelum keberangkatan, gue lagi tidur. Gue tuh bermimpi. Gue ketemu seseorang, tapi seseorang ini nih kayak nantangin gitu. Nah, kayak gue mimpi biasa, kayak orang mimpi kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba orang ini kayak nantangin. Nah, pada saat nantangin kayak gitu, gue kayak berusaha untuk ngejar orang ini. Pada saat orang ini dapet, ketika dia mendekat, dia jadi kecil. Terus gue cekek, plok. Pada saat gue cekek, gue sadar gue ngecekek istri gue sendiri. Gue dapet bisikan, dan gue ngeliat ya, ketika pas di depan situ tuh, gue ngeliat dari mata batin, itu tuh udah bukan hutan lagi yang gue lihat, tapi udah bener-bener kayak entitasnya aneh-aneh. Yang tadinya tuh sebelumnya tuh kan kayak poci, kunti, ya udahlah gitu. Gue ngelihatnya tuh yang entitasnya udah bentuknya aneh-aneh. Ya mungkin entitas aneh gitu ya untuk kelihatan face-nya atau mungkin visualnya. Tapi ini lebih aneh lagi. Yang atasnya tuh kayak genderuwo, rambutnya panjang. Bahkan bisa gue bilang kayak remix antara genderuwo dengan kuntilanak. Jadi kayak remix gitu loh. Lidahnya panjang, tapi badannya kecil. Gue butuh perlindungan. Dan itu tuh banyak mengelilingi, kayak gue merinding banget sih kalau masih ingat itu mengelilingi kita semua. Jadi kayak pas gue nengok itu kan gelap, tapi di mata batin gue itu tuh rame.
kayak pasar gitu loh, rame banget. Hal yang bikin gue menolak untuk datang adalah kayak ada suatu bisikan atau mungkin terjadinya interaksi dengan terjadinya komunikasi gue sama yang di sana, istilahnya entitas di sana. Mereka mengatakan bahwa kalau kamu mau ke sini silakan, gue diperbolehkan, tapi kemungkinan terbesarnya akan ada satu yang hilang. Wah, gue nyerah. Gue masih mau selamat, gue masih punya keluarga, gue masih ada anak di rumah, dan gue ngerasa kayak gue nggak mau. Dan gue udah tahu satu orang yang bakal diincar gitu dari tim gue, bukan gue. Walaupun gue juga nggak tahu keselamatan gue ini bisa nggak gue sampai rumah pulang gitu. That's why kenapa sampai orang-orang bilang banyak orang hilang dan sebagainya ya, ada yang hilang di sana. Ternyata gue udah dikasih unjuk duluan sama yang di sana, dan jujur gue ngeliat itu tuh kayak pasar gitu, kayak rame banget. Bahkan katakanlah mungkin tuh kayak kerajaan ya, karena bentuknya tuh aneh-aneh. Dan ini sih sense gue melihat entitas-entitas yang gue temuin tuh masih yang bawahannya. Gue nggak tahu kalau sampai dalam situ tuh entitasnya bakal sebesar apa, energinya, visualnya, tarikannya. Satu hal yang bikin gue bener-bener kayak geter sampai gue tuh kalau gue nggak pakai lipstick atau lip tint ini malam itu gue udah pucat banget sih. Gue udah ketakutan. Gue tuh nggak pernah kagetan itu. Gue anaknya cukup tenang sih, kayak misalnya ngeliat entitas apa ya udahlah gitu, ya udahlah. Tapi kali ini tuh gue sampai kagetan mulu, karena yang bener-bener nih loh gue, mereka tuh gak takut buat nunjukin. Itu satu. Kedua, selain dari bisikan atau transaksi obrolan gue sama penunggu di sana, yang gue ngerasa gue masih butuh selamat karena ada salah satu tim yang diincar. Untuk kedua, ketiga, gue ngerasa kayak ini udah kuat banget dan mereka tuh bisa memanipulasi pikiran kita gitu. Kenapa gue bisa bilang memanipulasi? Kita tuh kayak, ngerti gak sih, kayak kita tuh tiba-tiba pikiran kita jadi kosongnya tuh yang benar-benar bleng gitu, kayak ketarik gitu loh. Gue gak pernah kayak gitu. Gue tuh selama gue hidup ya, selama gue melihat entitas-entitas ya udah gitu. Tapi kali ini tuh di tempat itu tuh gue kayak ke influence untuk bengong, kayak ketarik gitu loh. Gue gak ngerti sih. Itu tempat wingit banget. Mungkin kelihatannya cuma sepintas kayak ya udah daerah biasa. Tapi kalau misalnya bisa gue lihat, itu ada aktivitas lain di sana. Aktivitasnya udah yang bukan no kaleng-kaleng gitu, yang emang benar-benar kerajaan atau mungkin tempat tinggal mereka. Benar-benar aneh. Yang awalnya ya udah namanya kebun gitu kan. Gue ngeliat ada kuntilanak merah, gue ngeliat ada kuntilanak, gue ngeliat ada pocong kanan kiri, genderuwo. Cuek gue, bodo amat. Kanan kiri ngikutin. Tapi ketika udah mulai masuk gerbangnya, entitas itu aneh. Bentukannya aneh. Entah itu entitas dikatakanlah disebut siluman atau mungkin kerajaan jin. Walau alam, gue nggak tahu sebutan yang tepat itu apa. Tapi yang jelas gue ngeliat ini terlalu berbahaya. Akhirnya gue bilang, gue tarik mundur tim. Dan ternyata Mas Rory juga merasakan hal yang tidak enak. Ya katakanlah beliau masih berpikir positif thinking. Kita semua berpikir positif thinking ya. Mungkin masuk angin gitu loh, kayak yang asam lambung gitu. Tapi gue lihat dari jauh, dari belakang beliau itu ada sosok kuntilanak yang energinya kuat banget. Tapi kuntilanaknya tuh kuntilanak hitam. Gue lihat itu. Sampai akhirnya Mas Rory nggak kuat, limbung, dia minta pulang. Selalu, ayo kita pulang, kita keluar dari sini. Itu nggak tahu kamera masih nge-record atau nggak. Saat itu masih nge-record nggak? Saat Mas Rory bilang minta pulang. Masih. Mas Rory minta pulang. Keselamatan nomor satu. Iya, oke, ayo kita tarik mundur. Akhirnya gue milih untuk mundur. Tapi kalau misalnya bisa gue katakan, pengalaman yang paling serem yang pernah gue temuin di hutan Gantarawang. Ini sama yang tadi ya? Orang itu. Ada orang ini. Berani.
Setelah menginjakan kaki di tanah Gantarawang, sebelum gue dan tim memutuskan untuk pergi dari sana, gue melihat sosok pocong. Sosok pocong Duloh. Iya, sosok pocong Duloh. Wujudnya jujur sih sepintas ya kayak pocong biasa, walaupun ada perbedaannya. Tapi untuk looks masih visual ya, masih seperti pocong biasa lah gitu. Tapi jangan salah, sosok pocong Duloh memiliki energi yang luar biasa. Wah, energinya gede banget dibanding entitas pocong yang ada di Gantarawang yang gue lihat. Energi sosok pocong Duloh tuh edan gede banget. Gue sampai yang merinding, takut jiper juga gitu saat ngelihat sosok itu. Wujudnya tuh tinggi gede gitu loh. Sosok pocong Duloh ini gue lihat ya saat itu mengikuti Mas Rory. Jadi seiring dengan langkah kaki Mas Rory ketika Mas Rory berada di Gantarawang. Jadi Mas Rory tuh jalan posisinya di depan gue. Ya pocong Duloh tuh ngikutin gitu di sampingnya. Gue lihat serem banget sih. Cuman gue kayak ngerasa oh ya udah deh gitu loh. Nggak pengen kayak berusaha untuk notice atau apa. Jadi kayak gue diem aja, gue silent. Tapi gue merhatiin gerak-gerik si pocong Duloh ini tuh ngapain sih. Ternyata dia ini ngikutin seiring selangkah kaki Mas Rory. Dan gue lihat juga sosok pocong Duloh seakan tertarik sekali lah dengan Mas Rory. Tapi karena pocong Duloh sendiri memiliki energi yang besar banget. Mas Rory sendiri tuh sampai kena benturan energi dari si sosok pocong Duloh. Dan jujur, jam 2 pagi setelah sampai di hotel, gue lihat sosok pocong Duloh ini ngikutin tim gue sampai hotel. Karena gue itu berusaha untuk tidur sekitar jam 1. Masih belum terlalu bisa tidur, gue kayak yang merem-merem ayam gitu loh. Pas gue balik badan, gue ngerasa kayak nengok, wah sosok pocong Duloh di depan. Hey, Mutain aja dulu. udah pucat banget muka gue kalau nggak pakai lipstick tadi. Pertama kali for the first time. Gue nggak kuat, biasanya kayak pan aja. Ini kameranya harus begini. Pertama kalinya nggak kuat, gue sampai getar. Muntahin. Chan, pegang Chan. Kayak Lor. Mas Rory kenapa? Jangan gunain kan? Jangan gunain ya. Apa? Udah. Ayo cabut yuk. Jangan. Muntahin di sini. Udah. Enggak. Diberesin dulu sampai lega. Jangan sampai ntar di ini tuh karena benturan energinya kencang banget. Jadi ya kalau gue sih emang udah prepare alhamdulillah. Kan Kang Rory. Enggak Kang Rory. Ya udah. Maksudnya dimuntahin dulu. Maksudnya biar beres. Iya, biar di tanah ini juga. Enggak. Kang Rory udah kok. Belum. Kasih air. Air. Ya, gue beres kok. Enggak apa-apa. Air. Selesai ini mah di tanah sini. Maksudnya Airnya di mobil Pak. ada yang nempel. Ada yang nempel di belakangnya. Sama lambung. Enggak, gue biasa. Ayo. Ntar dulu. Airnya mana ya? Ada di bagasi. Yang mana? Yang Botol mineral yang udah kepake. ada. Pengen aku bilang gitu, sosok tapi takut kalau sekarang. Mau nganter kita mau main di mobil ya. Mau. Sumpah. Ntar dulu. Rekam dulu ya. Maksudnya rekam yang lain itu soalnya ngerokok. Gua enggak bisa. Enggak apa-apa, direkam. Bismillah dulu, jangan bismillah dulu. kelihatan. Ya, ini kita sudah di daerah luar hutan Gantarawang dan ya kalau gue sih udah expect bakal terjadi hal-hal kayak gini, tapi alhamdulillah persiapan. Mungkin Kang Rory juga kecapean salah satunya karena berangkat dari pagi gitu kan, masuk angin juga ada motornya Lambung kayaknya. sama lambung lah.
sama lambung. Oke, aman. Aman ya. Ayo. Aman? Oke, kalau Aman? kalau gitu Mau dicium. apa? Iya. Gitu. Biar enak ya. Mungkin penelusurannya kita tutup di sini aja kali ya. Nah, Oke, Kiprol. Oke, teman-teman, itu tadi penelusuran di hutan Gantarawang bersama Mas Rory dan dua bisa dibilang abah yang biasa nganterin orang luar lah gampangnya. Bisa dibilang juga kuncen di sini. Memang tadi juga sebenarnya pas kami ngobrol-ngobrol ngajak kedua abah tersebut kayak pengen nanya-nanya gitu kan. Bener nggak sih hutan Gantarawang tuh seperti yang di pulang guys. Misalkan ya ternyata memang benar, cuman abah sendiri enggan untuk bercerita banyak ya gitu. Jadi tadi kami emang ya udah kalau misalnya emang mau tahu, langsung inilah langsung kesana aja, cuman emang kami nggak kuat. Balik. Kita tutup. Jangan jalan. Ayo, tutup. Ayo. Bentar. Ya pas Mas Rory udah nggak nyaman kayak gitu ya udah kita benar-benar mutusin buat segera sampai ke mobil lah gitu kan. Dan selama perjalanan juga nggak ada yang ngobrol, cuman gue doang yang ngobrol sama pemandu yang abah itu. Dan beliau menceritakan ya ini sebelah kiri kanan kita tuh sebenarnya udah jadi perumahan, udah pondasi rumahnya itu udah jadi gitu dan hancur. Ya saat itu emang malam terlalu gelap untuk kita lihat detailnya ya, untuk ngambil detail suasananya, situasinya gimana. Cuman emang dilihat dari jarak 5-6 meter lah, itu emang benar-benar rumah tuh hancur. Udah benar-benar kayak rumah kena puting beliung kali, karena abah tersebut tuh bilang ya ini karena angin. Ya gua nggak make sense aja kalau misalnya itu angin. Maksudnya kebayang nggak sih angin bisa ngancurin pondasi rumah? Iya. Gitu. Kalau bukan karena kekuatan yang besar banget ya apa? Tapi kan kayak masuk kalau angin kenceng gitu kan berarti semua lahan ya mestinya kan. Iya. Dan di sana juga pas gue ngobrol sama abah ya ini juga abah bilang ini juga hebat juga gitu, kalian berani kesini anak-anak muda gitu dari luar. Terus gue tanya emang bener bah terakhir tuh uka yang yang kesini? Iya gitu, cuman saya nggak tahu gimana ceritanya gitu, dan yang tahu pun memilih untuk nggak cerita. Dia bilang oh gitu. Terus si abah bilang kalau ya orang luar tuh di sini lebih berisiko lah. Terus gue tanya berisiko beneran hilang bah gitu? Iya beneran hilang gitu kalau orang luar mah. Ya udah tuh beres kiri kanan jalan tuh ya udah cukup berkurang lah sosok-sosok yang ngikutin, kecuali memang kuntilanak. Bahkan Mas Rory ya kelihatannya ketempelan gitu. Ketika kami udah sampai di mobil dan mau bikin closing statement gitu, ngobrol sedikit review, Mas Rory udah yang benar-benar narik-narik, udah ya cepat pulang gitu kan. Ya di video kalian bisa lihat lah gitu betapa gak nyamannya Mas Rory pas mau pas emang udah ngetek closing statement aja kayak udahlah kalau misalnya lama gue cabut lari aja gitu. Itu sih. Dan ketika udah off cam kita balik ya gue ngasih duit rokok ke abah sama yang satu lagi tuh yang lebih muda yang mandu. Ya di situ gue sama Mas Rian itu kami sama-sama nengok karena dengar suara kuntilanak jelas banget 2 kali. Bener-bener yang kayak bunyi gini nih kayak gitu. Wah itu